Halo Intimania, kali ini kita akan komparasikan apa yang sudah kita buat untuk mengingatkan kembali kepada kalian semua Intimania. Terlebih yang terjadi di musim hujan ini. Seperti, berteduh di bawah jembatan flyover, air keran sebagai cairan wiper fluid mobil, hingga cara mencegah bahaya aquaplaning. Nah, tanpa panjang lebar lagi kita akan mulai sekarang pembahasan ini. Mari kita bahas sekarang juga. Namun, alangkah baiknya teman-teman semua untuk saling support, untuk channel kami berkualitas dan lebih baik lagi dengan cara like, comment, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami seputar otomotif. Dan, tentunya ini gratis tidak berbayar. Sudah support, mantap! Nah, seperti yang disampaikan di awal, sanksi berteduh di bawah kolong flyover saat turun hujan bisa kena pidana kurungan 1 bulan atau denda sebesar Rp250.000. Hal tersebut sudah ada aturan resminya. Musim hujan sudah mulai mengguyur beberapa wilayah di Jabodetabek dan sekitarnya. Khusus di kota besar seperti Jakarta, para pengguna sepeda motor yang tidak membawa jas hujan seringkali berteduh di bawah kolong flyover. Hal ini tentu dilarang dan bisa membahayakan pengguna kendaraan lain. Padahal, pengendara yang berhenti saat hujan di pinggir jalan, baik itu di bawah jalan layang maupun di underpass akan dijerat sanksi berupa denda Rp250.000 dan kurungan penjara selama 1 bulan. Hukum dan aturan terkait hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan, A. Rambu perintah atau rambu larangan, B. Marka jalan. Kemudian C. Alat pemberi isyarat lalu lintas, D. Berakan lalu lintas, E. Berhenti dan parkir, F. Peringatan dengan bunyi dan sinar, G. Kecepatan maksimal atau minimal, dan terakhir, H. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Polisi juga sering mengingatkan kalau lokasi-lokasi seperti di bawah jembatan layang maupun underpass untuk tidak dijadikan tempat berteduh supaya mencegah kemacetan. Bahkan berteduh di lokasi tersebut bisa menyebabkan kondisi jalan tidak aman dan berpotensi terjadi kecelakaan. Disarankan pengendara sepeda motor untuk memilih lokasi berteduh yang posisinya jauh dari jalan raya, seperti di area perkantoran, toko, maupun di area ruko-ruko yang minim aktivitas lalu lintas. Untuk menghindari hal tersebut disarankan pengguna sepeda motor untuk selalu membawa jas hujan di bagasi motornya. Berkaitan dengan jas hujan juga disarankan membeli yang model celana dan jaket karena lebih aman saat digunakan berkendara. Lain halnya dengan jas hujan ponco atau sering dikenal jas hujan Batman, model ini sangat tidak disarankan karena bisa menimbulkan kecelakaan. Sejumlah berita melaporkan insiden kecelakaan yang dipicu penggunaan jas hujan ponco. Ketika bagian ujung jas terjerat roda, pengendara seringkali kehilangan keseimbangan. Dalam kondisi ini, jas yang tersangkut akan menarik pengendara ke belakang, menyebabkan benturan keras dengan aspal. Banyak pemilik mobil sering menggunakan air keran sebagai pengganti cairan wiper mobil atau wiper fluid saat kehabisan stok. Namun, langkah ini bisa berdampak buruk bagi komponen wiper dan kaca mobil. Sebagai pecinta otomotif, penting untuk memahami peran wiper fluid dan risikonya jika diganti dengan air keran biasa. Wiper fluid, atau screen wash, adalah cairan khusus yang mengandung campuran air dan sabun ringan yang dirancang untuk membersihkan dan melumasi kaca depan mobil secara optimal. Cairan ini membantu menghapus debu, oli, dan kotoran, sekaligus mencegah karet wiper bekerja terlalu keras, menjaga kaca tetap jernih demi visibilitas yang aman saat berkendara. Penggunaan air keran sebagai pengganti wiper fluid dapat menyebabkan beberapa masalah, antara lain, 1. Kerak dan lumut pada nozzle dan saluran wiper. Air keran mengandung mineral seperti kaporit yang dapat meninggalkan endapan kerak atau lumut. Ini berpotensi menyumbat nozzle wiper, mengurangi aliran air saat dibutuhkan, dan bahkan merusak komponen dalam jangka panjang. 2. Tidak optimal dalam membersihkan kaca.
Berbeda dari wiper fluid, air keran tidak memiliki kemampuan pelumasan yang cukup. Akibatnya, wiper bekerja lebih berat, noda sulit dihapus, dan risiko kerusakan pada karet wiper serta kaca depan meningkat karena gesekan yang berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu ketiga, tidak menghilangkan polutan dan kotoran. Wiper fluid dirancang untuk membersihkan debu, polutan, hingga minyak yang menempel di kaca. Air keran tidak memiliki formula yang cukup kuat untuk mengatasi berbagai kotoran ini, membuat kaca depan tetap buram dan mengurangi pandangan pengemudi. Aquaplaning atau juga dikenal sebagai hidroplaning adalah kondisi di mana kendaraan kehilangan traksi atau cengkeraman pada permukaan jalan yang basah karena adanya lapisan air di antara ban dan permukaan jalan. Fenomena ini terjadi ketika ban kendaraan tidak mampu menghapus air dengan cepat dari permukaan jalan, sehingga menyebabkan ban kehilangan kontak langsung dengan jalan atau aspal. Aquaplaning biasanya terjadi saat kecepatan kendaraan cukup tinggi, terutama di jalan-jalan dengan permukaan yang datar atau sedikit miring. Nah, untuk menghindari aquaplaning di jalan, mari kita simak beberapa tipsnya berikut ini. 1. Mengurangi kecepatan. Tips atasi aquaplaning pertama adalah mengurangi kecepatan kendaraan saat kondisi jalan basah dapat membantu mengurangi risiko aquaplaning. Kecepatan yang lebih rendah memungkinkan ban untuk mengekstrak air dari permukaan jalan dengan lebih efektif. Lanjut 2. Jaga jarak. Tetaplah menjaga jarak aman dari kendaraan di depan. Ini memberi kamu lebih banyak waktu untuk bereaksi jika aquaplaning terjadi tiba-tiba dan mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan. Lalu 3. Hindari gerakan mendadak. Tips atasi aquaplaning selanjutnya hindari gerakan mendadak seperti belokan tajam atau pengereman mendadak, terutama saat melintasi daerah rawan aquaplaning. Gerakan mendadak dapat meningkatkan risiko kehilangan kendali atas kendaraan. 4. Kemudi dengan lembut. Jika kamu merasakan kendaraan terkena dampak mulai aquaplaning, kemudilah dengan lembut ke arah yang inginkan tanpa membuat gerakan mendadak. Ini dapat membantu secara perlahan mendapatkan kembali kendali atas kendaraan. 5. Gunakan fitur cruise control. Jika mobil kamu memiliki cruise control, gunakanlah saat berkendara dalam kondisi basah, termasuk di tol. Cruise control dapat membuat lebih sulit untuk bereaksi secara cepat terhadap perubahan kondisi jalan yang dapat terjadi kecelakaan. 6. Tetap tenang. Jika terjadi aquaplaning, penting untuk tetap tenang dan menghindari panik. Pegang erat setir kemudi dan fokuslah untuk kemudi kendaraan secara halus keluar dari situasi aquaplaning. Lalu yang ketujuh, gunakan lampu kendaraan. Nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas bagi mobil kamu dan pengemudi lain, terutama saat hujan lebat atau kondisi pencahayaan rendah. Hal ini membantu melihat jalan dengan lebih baik dan membuat kendaraan kamu lebih terlihat oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu ke-8, berhenti jika perlu. Jika aquaplaning terus berlanjut dan kendaraan tidak terkendali, segera berhenti di pinggir jalan yang aman sampai kondisi membaik. Jangan terus memaksakan kendaraan dalam situasi yang berbahaya. Oke Intimania, semoga informasi ini berguna buat kalian ya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share-nya. Sampai ketemu informasi selanjutnya di Satu Intikom, your alternative information.